Prabu Anglingdarma sedang bersama istri kesayangannya. Lalu sepasang cicak yang melihat dan mendengar kemesraan raja dan permaisurinya ini membisikkan sesuatu pada pasangannya, seakan tak mau kalah romantis. Anglingdarma selaku pewaris ilmu sakti Aji Senyawa tentu dapat memahami bahasa binatang. Mendengar percakapan sepasang cicak jantan dan betina di atapnya yang sedang mengintip dirinya bersama Dewi Setyawati, Raja Mawapati ini tertawa lepas sambil memandang ke arah si cicak. Tanpa ia sadari, istrinya tersinggung dengan sikap suaminya karena ia mengira Anglingdarma menertawakan dirinya. Dewi Setyawati langsung menanyakan pada Anglingdarma. Ada sesuatu yang lucu dari diriku, Kanda? Sambil menatap wajah suaminya dengan penuh kekesalan, Anglingdarma lalu menjawab dengan santai. Aku tidak mengetawakan kamu, Dinda. Maaf kalau membuat Dinda tersinggung. Aku tidak menertawakanmu, Dinda. Maaf kalau membuat Dinda tersinggung. Tapi jawaban Anglingdarma tidak membuat Dewi Setyawati percaya. Karena di ruangan itu hanya ada Dewi Setyawati dan Prabu Anglingdarma. Prabu Anglingdarma sampai bersumpah dan meminta Dewi Setyawati untuk bersabar. Sabar, Dinda. Demi Dewata Agung, aku sedang mentertawakan cecak. Setelah tahu yang sebenarnya, Dewi Setyawati panik dan mengira kalau suaminya memiliki Aji Senyawa yang dapat mengetahui bahasa binatang. Berarti Kanda memiliki ilmu Aji Senyawa? Anglingdarma menganggukkan kepala saja saat istrinya menanyakan kalau dirinya memiliki ilmu Aji Senyawa. Lalu Dewi Setyawati meminta untuk diajari ilmu Aji Senyawa itu. Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Tapi sayangnya Anglingdarma menolak permintaan istrinya karena ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun. Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda. Juga kepada istri Kanda sendiri. Karena Anglingdarma tidak mau mengajarinya, Dewi Setyawati mengira kalau suaminya tidak benar-benar mencintai dan merasa dirinya tidak punya arti apa-apa di hadapan Sang Prabu. Ternyata Kanda tidak mencintai Dinda. Terus terang, Dinda merasa tidak punya arti apa-apa lagi di hadapan Kanda. Dewi Setyawati mengingatkan janjinya pada Anglingdarma kalau di antara kita berdua berjanji sehidup semati. Dulu kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita. Kemudian Dewi Setyawati menanyakan kepada Prabu Anglingdarma. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Sebagai seorang suami yang sangat mencintai istrinya, tentu saja Anglingdarma tidak dapat menolak permintaan sang permaisuri yang cantik jelita. Kita pati obong bersama. Kini sudah tiba saatnya pati obong akan dilaksanakan. Anglingdarma dan Dewi Setyawati berjalan menuju tempat yang sudah disediakan. Diiringi oleh para dayang, Batik Madrim selaku kakak kandung Dewi Setyawati ikut serta mengiringi langkahnya. Beserta para pembesar dan prajurit kerajaan Mawapati menyaksikan rajanya yang akan melaksanakan pati obong atas permintaan permaisurinya. Sebelum pati obong berlangsung, patih tampan Batik Madrim mendekati Gusti Prabu Anglingdarma dan meminta untuk menatap semua rakyatnya supaya
Angling Dharma bisa melihat bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya. Tataplah semua wajah rakyat Paduka selama mungkin, Dinda Prabu. Supaya Dinda bisa melihat bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Batik Madrim kemudian menanyakan kepada Prabu Angling Dharma, apa tidak ada cara lain selain ini, Gusti Prabu? Tapi sayangnya Angling Dharma tetap memilih menuruti kemauan permaisurinya daripada mewariskan ilmu aji senyawa kepada Dewi Setiawati. Sama saja Kakang Madrim. Kalau ilmu aji senyawa itu saya berikan kepada Dinda Setiawati, aku pun akan mati. Karena sudah tidak menemukan cara untuk menghentikan Dinda Prabu Angling Dharma dan Dewi Setiawati, Batik Madrim hanya bisa bersedih melihat adik kandungnya dan Angling Dharma selaku raja di kerajaan Mawapati yang tetap akan mati bersama dengan Pati Obong. Saat detik-detik Pati Obong akan dilaksanakan, ada sepasang kambing yang sedang menyaksikan. Dan si kambing betina menyuruh si jantan untuk mengambil janur. Jika tidak, si betina mengancam akan ikut Pati Obong bersama raja dan permaisurinya. Ayolah, Kang, ambilkan janur itu. Aku kan lagi ngidam. Aku tidak berani, Nyai. Tapi si jantan tidak mau karena takut dibunuh oleh pengawal kerajaan. Jika Kakang tidak mau turuti permintaanku, aku lebih baik ikut Pati Obong bersama permaisuri raja. Meskipun si kambing betina mengancam untuk ikut Pati Obong jika kemauannya tidak dituruti oleh si jantan, tapi si jantan justru memperbolehkan si betina untuk ikut Pati Obong dengan alasan yang sangat logis dan bijaksana. Kupikir aku akan ikut-ikutan Pati Obong seperti raja bodoh itu. Tidak, Nyai. Raja itu hanya mengikuti keinginan pribadinya. Dia tidak mau tahu bagaimana rakyatnya sangat membutuhkan dirinya. Kalau aku yang menjadi raja, aku akan lebih membela rakyatnya daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu, ucap si kambing jantan pada si betina. Karena mendengar percakapan sepasang kambing jantan dan betina yang sedang menyaksikannya itu, Angling Dharma kali ini berubah pikiran. Lebih baik hidup membela rakyatnya daripada ikut Pati Obong bersama istrinya. Akhirnya hanya Dewi Setiawatilah yang melaksanakan Pati Obong. Sedangkan Angling Dharma hanya menyaksikan permaisuri yang sangat ia cintai melompat ke dalam api yang membara.